Saya mau tanya, siapa yang di sini pernah mengalami kecelakaan seperti itu? Boleh angkat tangan. Kecelakaan total loss. Ada? Satu ya. Siapa yang 2 kali mengalami kecelakaan kendaraannya sampai hancur total, tapi selamat? Amin. Siapa yang 3 kali mengalami kecelakaannya itu tapi selamat? Ada? Gak usah saudara, kadang-kadang saya ngomong di depan ratusan orang, 3 kali gak ada yang angkat tangan. Saya 3 kali saudara. Kalau orang yang tidak beriman mengalami kecelakaan dan selamat, mungkin orang akan bilang, wah lu mah beruntung banget. Kalau 2 kali kecelakaan dan kita selamat, mungkin orang akan bilang, wah emang nasib lu tuh bagus banget. Tapi kalau udah 3 kali saudara, udahlah, jangan mimpi. Ini udah bukan masalah keberuntungan, bukan masalah bernasib baik. Udah pasti ini karena kemurahan dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan itu punya rencana yang lebih indah buat kita. Amin. Hidup kita belum selesai di sini. Itu yang saya alami. Saya mau cerita sedikit tentang kejadian-kejadian. Kok bisa sih Ari sampai kecelakaan 3 kali? Mungkin dia bodoh kali ya nyetir mobilnya. Saudara, saya mau cerita ya. 3 kali kejadian, 3 kali saya itu sebagai penumpang. Dan 3 kali saya lagi tertidur. Bayangkan. Yang pertama terjadi ketika saya masih tinggal di Jerman. Itu saya masih kelas 2 SD. Kita lagi musim liburan. Dan kakaknya ibu saya, juga seorang ibu rumah tangga, dia mau holiday, liburan ke Spanyol. Dari Jerman untuk bisa ke Spanyol, dari atas ke bawah itu harus melewati Swiss, melewati pinggiran Prancis sampai ke Spanyol. Karena Prancis berbatasan dengan Spanyol. Jadi kita berlima nih, satu mobil, 2 ibu-ibu di depan, sama 3 anak di belakang. Ada saya, ada kakak saya Ira Wibowo, sama anaknya tante saya. Kita nyetir, sudah setengah jalan, sudah hampir sampai Spanyol. Itu kita udah di pinggiran kota Prancis. Mungkin ada satu perempatan yang ada lampu merahnya, tapi lampu merahnya itu ketutup sama daun pohon. Jadi yang mengemudikan kendaraan itu tidak melihat bahwa lampu merah, dia melaju aja. Dari sebelah kanan ada truk yang lewat, karena dia memang hijau, dia jalan aja. Saudara, kecelakaan terjadi, hidung depannya mobil kita hancur total. Tapi entah kenapa, 2 ibu-ibu dan 3 anak kecil di belakang lecet pun tidak. Mujizat Tuhan, amin. Kejadian pertama. Kejadian kedua, ini kita sudah pindah ke Indonesia. Saya sama kakak saya sudah di dunia perfilman. Saya di situ lagi kuliah semester 7. Lagi main tengah-tengah main film judul ke-6, film bioskop. Dan di situ pada saat itu ada teman saya, teman SD yang pas datang ke Indonesia. Jadi dia udah kuliah, kan kita lagi udah sama-sama kuliah ya. Dia kuliah di Amerika. Dia berlibur ke Indonesia sebagai host yang baik, tuan rumah yang baik. Saya bilang, ayo kita ngumpul, saya mau traktir makan. Kamu mau makan apa? Dia bilang, saya pengen banget Indomie telur. Ini usia saya masih 23 ya. Jadi ini tahun 1993 nih. Mungkin di Amerika masih susah cari mie instan. Dalam hati saya, asik traktirnya murah-murah aja di Indomie telur. Mau makan di mana? Dia bilang di Puncak Pas. Saudara, Puncak Pas itu kurang lebih dari Jakarta perjalanan 2,5 jam. Ya, dengan kondisi macet dan lain sebagainya tuh atasnya puncak. Ya udah, kita rame-rame sama teman-teman, 2 mobil kita konvoy ke Puncak Pas. Malam-malam kita makan Indomie telur, kita ngobrol, kita bercanda, ketawa. Tahu-tahu kita ngeliat udah jam 2 pagi. Udah jam 2 pagi, ayo kita balik ke Jakarta. Tengah jalan ke Jakarta, saya mulai ngantuk. Saya minta tolong,
gantian yuk, lu yang nyetir, gue mau tidur. Teman saya bilang, oke. Dia nyetir, saya tidur. Bangun-bangun UGD di ruang operasi. Kepala saya bocor, geger otak, rahang udah copot, bibir kebelah 2 sampai ke dagu, gigi udah rontok, tangan kiri sikunya udah remuk, bukan patah ya, remuk. Sampai kalau bukan karena sedikit kulit yang ada di situ udah copot, udah lepas dari lengan. Berapa hari kemudian ketika saya sudah membaik, operasi sudah dilakukan, teman-teman saya yang konvoy dengan mobil satunya mereka datang dan mereka tanya apa yang terjadi, dan saudara pasti juga pengen tahu apa yang terjadi, ya kan? Saya cerita di tengah jalan saya ngantuk, saya minta tolong teman kita yang nyetir, jadi saya tidur dia nyetir. Mereka bilang, ya ampun Ri, kenapa kasih dia nyetir? Saya bilang, kan saya ngantuk, emang kenapa? Mereka bilang, dia kan belum bisa nyetir. Mungkin bukan nggak bisa baru belajar nyetir, karena udah kuliah kan. Jadi apa yang terjadi saudara? Ketika saya ngobrol sama dia, rupanya sudah mendekati Jakarta, sudah mendekati gardu tol, dia nemenin saya tidur. Dia ketiduran juga, karena kan udah jam berapa itu, udah jam 4 pagi mungkin ya. Dia ngantuk juga, dia tidur. Saudara tahu di tempat bayar tol itu kan setiap ada pemisah jalurnya kan, beton segitiga yang besar. Kecepatan tinggi dia tabrak itu betonnya. Makanya kita berdua lumayan hancur. Saya tadi saya udah cerita saudara kerusakannya apa aja di tubuh saya.